oleh Bapak Haji Saad Murti. Kepada Bapak Haji Saad Murti, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita peroleh yang banyaknya tak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat kesempatan dan kesehatan, banyak lagi nikmat lain yang tidak kita perkirakan. Semuanya itu adalah nikmat yang bagi kita cukup banyak. Dan pada kesempatan ini maka dengan nikmat itu kita bersyukur kepada Allah. Wujud syukur itu adalah kita selalu istiqomah membahas, mengajarkan, mempelajari ayat-ayat isi Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua, sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Pada kesempatan pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 62 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Atik Setia Kartiani. Alhamdulillah sudah dijelaskan kepada kita ayat-ayat demi ayat. Selanjutnya kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Barakallahu azim. Summa ruddu ilallahi maulahumul haqq. Kemudian mereka, hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sebenarnya. Ala lahul hukmu wa huwal asra'ul hasibin. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu pada hari kiamat itu kepunyaannya, kepunyaan Allah. Dialah pembuat perhitungan yang benar. Nah, ayat ini tersambung dengan ayat sebelumnya, ayat yang kita bacakan ayat 61, itu dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta iza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Di situ dikatakan, ya, dialah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di atas hambanya. Kemudian dia mengirim, ya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, maka diwafatkanlah oleh malaikat-malaikat itu. Wahum la yuparritun, dan malaikat-malaikat itu tidak pernah melalaikan tugasnya. Kemudian berkenaan ini juga dijelaskan dalam surah Al-An'am
Az-Zumar ayat 42 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam yamut bi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah mengatakan di situ, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati, yaitu di waktu tidurnya. Kemudian fayamsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dia lepaskan jiwa orang yang lain sampai waktu yang ditentukan. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Az-Zumar ayat 42. Kemudian dijelaskan lagi tentang pewafatan itu ayat surah 32, surah As-Sajdah ayat 11 dikatakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul mautil lati wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Dikatakan situ, katakanlah malaikat maut itu diserahkan tugas untuk mencabut nyawa kalian, untuk kematikan kalian. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Kembali kepada ayat 61, hatta iza ja'ahdakumul maut tawaffa rusulana, hingga apabila datang kematian salah seorang dari antara kamu, diwafatkanlah oleh malaikat-malaikat kami. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 37 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman azlamu mimma man iftara 'alallahi kadziban aw kazzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa shahidu ala anfusihim annahum kafirin. Nah, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta kepada Allah dan mendustakan ayat-ayatnya? Orang itulah akan memperoleh kebahagiaan yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauh Mahfuz. Hatta iza ja'atuhum rusuluna yatawaffahu wa yatawaffanahum, hingga datang kepada mereka utusan-utusan kami untuk mewafatkan mereka. Kemudian mereka berkata, di waktu utus itu datang, waktu utus datang mereka berkata, dia bertanya, Ainama kuntum tad'una min dunillah, di mana berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, orang musyrik itu menjawab, qalu anna, benda berhala itu telah lenyap dari kami, katanya. Wasahidu ala anfusim annahum kanu kafirin. Mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka telah kafir, mereka adalah orang kafir. Kemudian dijelaskan pula dalam surah As-Sabah, surah Sabah ayat surah 34 ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladzina kafaru la ta'tina sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhu misqala zarratin fis samawati walal asraru min zalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Di orang-orang kafir itu berkata, ya, hari kebangkitan itu tidak datang kepada kami. Katakanlah bahwa dari Tuhan kamu bahwa pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, pada hari kiamat sesungguhnya itu pasti datang kepada kalian. La ya'zubu anhu misqala zarratin fis samati wala fil ard.
tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun baik di langit maupun di bumi. Kemudian wala asraru minan zalika wala akbar illa fi kitabim mubin, tidak pula yang kecil atau lebih kecil dari itu dan lebih besar itu melainkan tersebut di dalam kitab yang nyata yaitu Lauh Mahfuz. Kemudian surah Muhammad ayat 11 Allah berfirman zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Itu dikatakan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah jadi pelindung bagi orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. Dalam surah Al-Waqiah ayat 49-50 Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal awwalina wal akhirin in lamajmu'un illa miqati yaumi ma'lum. Sesungguhnya orang yang terdahulu, orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu. Jadi dia semuanya akan dikumpulkan tertentu. Semua dikumpulkan pada hari itu pada tempat tertentu, tidak ada yang tinggal. Baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Sampai kemudian itu sampai hari kiamat nanti akan dikumpulkan. Itulah ya, penjelasan kepada kita. Oleh karena itu, ingatlah kata dia, kami kumpulkan manusia itu dan tidak kami tinggalkan seorang pun. Al-Kahfi ayat bagian ayat 47 bagian akhir wa hasarnahum falam nuradir minhum ahada. Kami kumpulkan seluruh manusia itu tidak kami tinggalkan seorang pun. Itu artinya mempertegas ayat 49 dan 50 surah Al-Waqiah dijelaskan di situ. Kemudian dalam ayat berikutnya surah Al-Kahfi ayat 48 Allah berfirman wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Di situ dikatakan bahwa mereka dibawa ke hadapan Tuhanmu yang berbaris-baris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagai kami menciptakan kamu pada awal, pada kali pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali tidak akan menetapkan bagimu waktu memenuhi perjanjian. Kemudian dijelaskan lagi alam 49 Al-Kahfi wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina musfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailaitana ma lihadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada. Di situ dikatakan diletakkanlah kitab itu lalu kamu akan melihat orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, apa katanya? Ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai celaka kami, apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka dapati apa yang mereka kerjakan dulu ada tertulis. Dan wala yazlimu Rabbuku ada, dan Tuhanmu tidak menyia seorang pun. Jadi catatan-catatan itu kita persiapkan sekarang, tinggal pilih mau catatan yang bagaimana itu tergantung kepada masing-masing individu. Allah sudah membukakan jalannya, pilih ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini yang haram, ini yang itu semuanya dijelaskan ke dalam
Alkitab, Al-Quran, dan dijelaskan lagi dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mengikuti apakah amal catatan kita sesuai dengan kitab yang diturunkan, yang disyariatkan oleh Allah, kita mengikutinya atau tidak, kita ikhlas tidak kepada Allah, maka kita berharap kita beramal seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menambah dan mengurangi, karena agama ini adalah milik Allah. Kita beribadah kepadanya akan sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Kemudian untuk memperjelas itu, Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, untuk menjadi contoh bagi kita untuk diikuti. Maka kemudian kita perhatikan, kita akan apa? Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ bagi orang-orang yang diridhoi, mereka akan mendapat kepuasan. Dalam surah Fajr ayat Al-Fajr ayat 28, Allah berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Itu bagi mereka yang ikhlas karena Allah, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Yunus, Allah berfirman, surah Yunus ayat 4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul halqa summa ya'iduhu liyajiyal lazina amanu wa amilus solihati bilqis wallazina kafaru lahum sarabum min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakfurun. Itu dikatakan ilaihi marji'ukum jami'ah, semuanya hanya kepada Allah lah kamu semuanya akan kembali. Wa'dallahu haqqa, dan janji Allah adalah benar. Janji Allah adalah benar, pasti Allah benar. Innahu yabda'ul khalqa summa ya'idu. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaan, kemudian mengulanginya, menghidupkan kembali sesudah mati atau sesudah berbangkit. Liyajiyal ladzina amanu wa amilus solihati bil qis, agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Wallazina kafaru lahum sarobin hamimin wa azabun alimum bima kanu yaksibun. Untuk orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Nah, demikianlah berkenaan dengan ayat ini supaya kita memahaminya dengan baik. Semoga apa yang kita jelaskan itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita tetap istiqomah, karena maka dikatakan di situ kita dikembalikan kepada Allah penguasa yang sebenarnya. Dialah milik hukum pada hari itu, Dialah raja pada hari itu, Dialah membuat perhitungan yang tepat. Itu dikatakan Malik Yaumiddin, itu dikatakan memiliki hari pembalasan. Oleh karena itu, maka kita bersiap-siaplah menghadapi hari itu. Persiapan itu mulai dari sekarang. Kalau yang kemarin sudah lewat, cuma kita kemarin kalau ada terjadi kekeliruan, kita berbanyak saja bertobat kepada Allah. Kemudian kesalahan-kesalahan yang lalu jangan kita ulangi untuk yang akan datang, karena itu kita berikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan ridhonya, rahmatnya. Kita dengan amal yang kita peroleh itu tidak cukup untuk kita mendapat kemenangan, tetapi kemenangan itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi ini, kita baca dari tadi, kita diskusi tentang ayat-ayat ini,
kita menjadi manusia yang beruntung. Itulah harapan kita semua dan kita istiqomahlah dalam membahas, mempelajari ayat Al-Quran. Artinya kita amalkan, kita dakwakan dan sebagainya. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita baca ini dapat bermanfaat bagi kita masing-masing. Namun demikian, atas kesalahan kami bacakan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami kutip ini kami mohon dimaafkan karena kami juga dalam menuntut ilmu, kita sama-sama penuntut ilmu tentu ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.